Assalamualaikum John, kita ketemu lagi. Jadi di episode kali ini saya mau mengajak kalian untuk melakukan proses pembuatan lahan. Nah, di belakang saya sudah ada proses pembuatan bedengan. Di sini digunakan bedengan berukuran 1 meter lebarnya, kemudian panjang itu menyesuaikan ya. Ini panjangnya variasi. Jadi dalam video ini bakal saya kasih lihat proses pembuatan dari pembuatan pembalikan tanah sampai dengan pemupukan sampai dengan siap untuk ditanami. Jadi ikutin terus, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi yang pertama di sini kita melakukan proses pembuatan badan bedengan ya. Pembuatan badan bedengan dengan cara melakukan pembalikan tanah. Jadi seperti ini, sekalian untuk pembersihan gulmanya. Di sini gulmanya kita nggak semprot ya, karena mau kita balik langsung ke dalam tanah. Langsung sekalian kita kompos nantinya. Pembalikan tanah ini jadi proses pertama ya John. Proses pertama sebelum nanti lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang. Jadi kita buat dulu badan bedengannya seperti ini. Nah, ini badan bedengannya udah hampir jadi. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, rencananya bakal jadi 6 bedengan. Di sini bakal kita siapin dulu badan bedengannya. Kemudian kalau memang udah selesai, nanti pembalikan tanahnya baru kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang. Oke John, setelah bedengannya sudah selesai, badan bedengan sudah jadi seperti ini. Tahap kedua kita lakukan pemupukan seperti ini. Pemupukan ini pupuk dasar ya John. Jadi kita menggunakan pupuk kandang ayam yang sudah dicampur dengan sekam seperti ini. Jadi untuk satu bedengan panjang kurang lebih 10 meter, ini membutuhkan sekitar 2 sak pupuk kandang ayam. Jadi ditabur di atasnya seperti ini, baru nanti bakal kita ratakan dan kita aduk. Kemudian nanti bakal kita tutup dengan mulsa. Ini proses kita hambur dulu di atas bedengannya kotoran ayamnya, baru nanti kita aduk lagi dengan tanahnya, kita cangkul-cangkul tipis-tipis supaya si kotoran ayamnya bisa menyatu dengan tanah bagian atasnya. Nah, untuk jenis pupuk kandangnya, kenapa saya menggunakan pupuk kandang ayam? Karena memang pupuk kandang ayam ini tidak memiliki kandungan bibit rumput ya John. Berbeda dengan pupuk kandang sapi ataupun pupuk kandang kambing. Pada kotoran pupuk kandang sapi ataupun kambing itu masih memiliki bibit rumput. Jadi kalau ditebar di bedengan itu bakal tumbuh. Sementara untuk pupuk kandang ayam tidak ada kandungan rumput. Jadi aman, gak ada rumputnya. Oke John, jadi ini bedengannya udah kita tebar pupuk kandang semua di atasnya. Ini ada kurang lebih 6 bedengan. Jadi panjangnya kurang lebih 10 meter, lebar 1 meter. Ini sudah kita beri pupuk kandang ayam dicampur dengan sekam seperti ini. Jadi ini tinggal kita aduk rata lagi, tipis-tipis kita aduk supaya nanti pupuk kandangnya bisa merata dengan tanah bagian atasnya. Setelah itu nanti baru kita lanjutkan dengan pemasangan mulsa. Nah, yang ini posisi lahan sudah siap ya John. Artinya lahan sudah dipasangi mulsa seperti ini dan juga sudah diberikan lubang tanam. Nah, ini sudah siap untuk kita tanami daun bawang ya, seperti ini. Nah, untuk jarak tanam sendiri untuk daun bawang saya idealnya menggunakan jarak 15 x 15 ya John. Seperti ini. Kalau diameternya kurang lebih ini sekitar 8 cm yang saya gunakan. Ini memang khusus untuk daun bawang seperti ini. Nah, jadi untuk ukuran lebar bedengan sekitar 1 meter itu kurang lebih ada 4 lubang tanam seperti ini. Dengan jarak yang sudah kita tentukan tadi, dapatnya 4 seperti ini. Dan kemudian kita buat memanjang sampai ke sana. Nah, dalam keadaan seperti ini, jika tanah kalian masih kering, itu kalian bisa basahi dulu ya John. Tapi kalau memang kalian pengen diberokan dulu atau diistirahatkan dulu tanahnya, bisa kalian diamkan dulu selama kurang lebih 1 minggu. Kalau saya sih biasanya seperti itu, saya biarkan dulu sekitar 1 minggu atau kurang lebih sekitar 4 hari, kemudian saya tanami.
Apalagi kalau sudah ada curah hujannya bagus, tanahnya basah, itu lebih bagus lagi untuk menanam. Nah, menanamnya sendiri itu kita lakukan di sore hari. Nah, jadi untuk pemberian mulsa seperti ini ya John, ini tujuannya memang untuk menjaga kelembapan tanah. Jadi tanah itu tidak cepat kering, apalagi menanam di daerah yang kondisinya panas. Kalau dia masih kurang hujan, jadi siraman kita itu nggak cepat menguap. Nah, kelebihan selanjutnya menggunakan mulsa ini memang untuk menekan pertumbuhan gulma. Jadi persaingan gulma itu nggak banyak ya John, karena persaingan gulma hanya terjadi pada lingkaran seperti ini, di lingkaran media tanam seperti ini. Jadi kalau dia sudah tertutupi oleh mulsa seperti ini insya Allah gulmanya nggak bakal tumbuh. Jadi dia bakal tumbuh di area sini aja. Jadi kalau kita melakukan penyiangan itu lebih efektif ya, lebih cepat, karena si gulmanya tumbuh di area sini saja. Oke John, jadi kita lanjutkan lagi nanti untuk proses penanamannya di video selanjutnya. Nanti bakal saya jelaskan cara pembuatan bibitnya sampai ke penanaman di lahan seperti ini. Nah, jadi saya sudahi dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita ya John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.